Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita bisa melanjutkan kajian rutin bersama Rumah Dakwah UK, dan ini sejatinya adalah kajian rutin dengan membahas buku Fikih Muyassar. Namun mengingat karena kita akan mendekati momen kegiatan ibadah haji dan dibutuhkan bagi sebagian kaum muslimin yang saat ini sedang mau melakukan ibadah haji, maka kita akan sejenak melihat bagaimana para ulama di masa silam dalam melakukan kegiatan haji, agar kita bisa meneladani mereka. Di sini kita tidak sedang membahas tentang manasik, tidak sedang membahas tentang tata cara dalam melakukan kegiatan haji, namun lebih kepada bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan kegiatan kita ketika melaksanakan haji. Baik, sebelum kita membahas itu, barangkali kita bisa melihat bagaimana suasana di lapangan, bahwa kaum muslimin tidak semuanya punya kemampuan untuk bisa berangkat haji. Dan dari sekian banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk berangkat haji itu, ada yang dia sudah punya niat kuat, dan ada yang sama sekali tidak punya niat. Dan tentu saja itu berbeda. Berbeda dari sisi mana? Dari sisi apakah dia punya semangat untuk melakukan kebaikan ataukah tidak, walaupun mungkin dia tidak punya sebabnya. Tapi bagi mereka yang punya niat, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dibandingkan yang tidak punya niat. Dan di sini kita berbicara untuk orang yang sama-sama tidak punya kemampuan haji. Antara mereka yang punya niat dan keinginan kuat untuk berhaji, berbeda statusnya dengan mereka yang tidak punya niat dan tidak punya keinginan untuk berhaji. Sekarang coba kita lihat ayat berikut ini. Allah bercerita tentang keadaan para sahabat Nabi SAW. Di surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang beriman itu ada beberapa orang yang sadaqu ma'ahadullaha alaih, yang membenarkan janji yang dia sampaikan kepada Allah, janji yang dia nyatakan di hadapan Allah. Dan yang dimaksud membenarkan janji di situ adalah membuktikan apa yang pernah mereka janjikan. Faminhum, lalu siapakah yang membuktikan janji itu? Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan harapannya, menunaikan janjinya. Wa minhum may yantazir, dan sebagian di antara mereka ada yang masih dalam penundaan, ada yang masih menunggu, ada yang masih dalam penantian. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak mengubah niatnya. Baik, ayat ini berbicara tentang masalah jihad fisabilillah. Jadi para sahabat di hadapan amalan jihad fisabilillah, di sini ada amalan jihad. Para sahabat berkaitan dengan amalan jihad fisabilillah. Kondisi para sahabat itu semuanya punya cita-cita. Punya cita-cita bisa wafat di medan jihad. Semuanya ingin bisa mendapatkan mati syahid, wafat di medan jihad. Dan kemudian itu dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan semangat mereka untuk berjihad. Cita-cita dan harapan ini dibuktikan dengan semangat untuk berjihad. Sehingga
betul-betul mereka lakukan. Nah, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sadaqu ma ahadullaha alaih. Mereka membenarkan janji mereka di hadapan Allah taala. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Mereka membenarkan janji yang mereka sampaikan di hadapan Allah dengan berusaha melakukan apa yang menjadi pengantar untuk bisa mendapatkan pahala mati syahid, yaitu berjihad di jalan Allah. Baik. Nah, dalam pembuktian itu, dalam proses pembuktian itu ada yang berhasil. Jadi di sini kan bentuknya proses pembuktian. Pembuktian apa? Kejujuran niatnya. Dalam proses pembuktian di situ ada dua keadaan. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Baik. Yang berhasil gimana? Dia yang mati syahid. Afwan, di sini mungkin tepatnya bukan yang gagal ya, mohon maaf. Ada yang berhasil dan ada yang dalam penantian. Yang berhasil membuktikan itu adalah mereka yang mati syahid. Dan mereka yang dalam penantian, dia masih menantikan, kalau ada kesempatan berikutnya saya akan berangkat. Sehingga yang dalam penantian ini niat tidak pernah putus. Pada posisi itulah dia selalu memasang harapan dan keinginan untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Niat gak pernah putus. Baik, demikianlah keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di mana mereka adalah orang-orang yang jujur ketika sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya jemaah, kita memang tidak sedang membahas konteks jihad. Namun kita arahkan atau kita bawa pemahaman semacam ini, kajian ini pada amal besar. Amal besar bagi umat Islam. Anda tentu saja bisa menilai apa kira-kira amal besar bagi umat Islam. Amal besar dilihat dari effort yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, dan seterusnya. Amal besar itu adalah ketika saya bisa wakaf masjid. Amal besar itu adalah ketika saya bisa sedekah dengan nilai sekian. Amal besar itu ketika saya bisa A, ketika saya bisa B. Sebuah challenge, tantangan bagi mereka yang ingin melakukan hal yang lebih untuk agamanya. Termasuk diantaranya adalah berhaji. Saya kira kita semuanya sepakat ibadah dengan nilai yang paling mahal untuk saat ini dan butuh tenaga yang paling kuat untuk saat ini adalah haji. Kalau dulu jihad fisabilillah, keluar dari rumah dalam rangka untuk berperang. Sekarang yang dialami oleh kaum muslimin adalah berhaji. Baik. Sehingga di sini ada muslim, kaum muslimin. Di hadapan muslim itu ada amal besar. Di hadapan muslim itu ada amal besar. Entahlah apapun namanya, yang jelas ini adalah sebuah amal besar. Baik. Muslim punya harapan untuk bisa melakukan amal besar. Lalu dia upayakan. Di situ ada upaya. Upaya ini adalah proses pembuktian. Proses pembuktian. Sudah? Dan ini berkaitan dengan kejujuran harapan yang dia sampaikan, yang dia nyatakan. Keseriusan, keinginan untuk beramal. Nah, kemudian
ketika dia berproses dalam upaya, di situ ada dua keadaan. Ada yang berhasil mewujudkan dan ada yang dalam penantian. Nah, kemudian turunan dari upaya ini ada yang berhasil. Alhamdulillah, dia sudah berhasil untuk melaksanakan ibadah haji. Dia berhasil. Baik. Dan ada yang belum berhasil. Belum berhasil. Nah, untuk kondisi yang kedua yang dia belum berhasil, dia berada dalam posisi masa penantian. Dalam posisi masa penantian. Di posisi masa penantian itulah apa yang dilakukan? Niatnya tidak putus. Walaupun belum berhasil, niat tidak putus. Nah, di saat niat tidak putus, dia masih punya keinginan kuat. Andaikan peluangnya ada, maka saya akan lakukan. Kalau peluangnya ada, akan saya kerjakan. Itulah pengaruh dari niat yang tidak putus. Sehingga untuk saat ini saya memang belum bisa, tapi nanti kalau sudah ada kemampuan itu, sudah ada peluang itu, aku akan kerjakan. Baik. Karena itu penjelasan ini ingin memberikan satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa berkaitan dengan ibadah haji. Berkaitan dengan ibadah haji. Kalau bisa kita berada di salah satu dari dua ini, ya, mengerjakannya, atau yang kedua adalah jaga semangat dan niat, jaga semangat dan niat untuk melaksanakannya. Jangan sampai yang ketiga, sudah tidak mengerjakan, ternyata dia juga nggak punya keinginan dan semangat untuk mengerjakannya. Apa yang bisa diharapkan? Maka minimal kita berada di fase penantian. Saya masih terus menantikan kapan waktunya saya untuk bisa berangkat. Baik ibadah A, ibadah B, ibadah C, terutama ibadah-ibadah yang besar, di mana Anda mungkin mengeluarkan effort yang banyak, Anda harus keluar modal yang besar, tapi Anda siap untuk melakukannya. Kalau sudah ada peluang, saya akan kerjakan. Demikianlah posisi manusia yang dikatakan oleh Allah, hanya ada dua kemungkinan. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantadhir. Ada di antara mereka yang sudah berhasil menunaikan harapannya, dan ada di antara mereka yang masih dalam masa penantian. Dia tidak membatalkan niatnya, tapi dia menantikan nanti ketika sudah ada sebab untuk melakukan itu, maka akan saya kerjakan. Ya. Barangkali kondisi kaum muslimin di Indonesia tidak sebagaimana Anda yang berada di Eropa. Seperti Bapak saksikan ya, di Indonesia pelaksanaan haji untuk yang reguler harus mengantri cukup panjang, 30-an tahun. Kemudian yang haji plus ngantri kurang lebih 7-10 tahun. Haji furoda nilainya mahal di visa. Visanya mahal. Ya. Meskipun orang bisa berangkat lebih cepat. Tapi apapun itu, masyarakat Indonesia, bagi mereka yang punya kemampuan, ternyata untuk bisa melaksanakan haji itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Ditambah lagi ada banyak sekali travel yang kurang bertanggung jawab, sehingga mereka memberangkatkan haji kaum muslimin, jamaahnya, tapi tidak menggunakan visa haji. Ada yang visa ziarah, ada yang visa multiple, ada yang visa amil, ada visa A, visa B. Ini bukan visa haji. Tapi Pak, nanti gampang lah diurus di sana visa hajinya. Gak kayak gitu.
Nah terus ini bagian dari aturan. Jadi kalau sekiranya dia tidak bisa mendapatkan visa haji sehingga nggak jadi berangkat misalnya, berarti dia masih dalam masa penantian. Di masa penantian itu dia nggak putus niat. Masya Allah. Saya nggak tahu situasi yang ada di Eropa sebagai negara minoritas Muslim, seberapa mudah orang bisa melaksanakan haji. Apakah tahun ini daftar besok sudah bisa berangkat atau bagaimana? Namun yang jelas perjuangan seorang Muslim untuk selalu menantikan giliran dia dalam melakukan ibadah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga semangat, jaga niat untuk melaksanakan ibadah, dan ini tadi yang disebut oleh para ulama dalam penantian. Dia berada dalam posisi sedang menantikan kesempatan, dan orang dalam penantian itu tidak akan sia-sia. Ada satu kisah ya. Ada seorang bapak yang usianya sekitar 60-an tahun. Daftar suami istri untuk haji reguler. Dah, siapkan uang 50.000, dia daftar. Selesai dia daftar, dia pengen cepat berangkat. Karena dia sudah jual tanah, jual sawah, tempat dia bekerja sudah dia jual, dengan harapan bisa berangkat haji. Namun apa yang terjadi? Ternyata dikecewakan. Ya? Kenapa? Antriannya panjang. Bapak daftar sekarang, Bapak harus nunggu 30 tahun lagi. Tapi umur saya sudah 60 sekian tahun. Mau nunggu berapa tahun? 30 tahun. Oh, berarti umur 90 sekian tahun. Iya kalau masih hidup. Terus gimana? Nah, itulah salah satu di antara contoh bahwa ada sisi yang dimana masyarakat Indonesia kesulitan untuk melakukannya. Baik. Lalu kalau misalnya di masa penantian tadi, apakah enggak lebih baik untuk dibatalkan? Jadi sang bapak tadi yang sudah daftar, lalu anaknya ngompori bapaknya. Mana sih bapaknya? Duit segitu bapak taruh di sana dan nganggur, nggak dimanfaatkan. Sayang pak, tarik aja itu pak, uang 25 juta atau 50 juta. Jadi bapaknya diminta untuk membatalkan. Namun Masya Allah bapaknya tidak bersedia. Dan beliau mengatakan, itu sudah saya ikrarkan untuk biaya haji. Kalaupun saya mati sebelum saya berhasil melaksanakan haji, maka saya mati dalam masa penantian, mati menantikan kegiatan ibadah. Dan itu tentu saja bukan mati yang biasa. Masya Allah. Selalu kita pasang diri kita dalam penantian ketaatan. Sebab kita selalu butuh untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah yang nilainya besar. Wallahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat ini. Barangkali sebagian di antara jamaah bukan yang pertama kali mendengarkan materi ini tentang ahwalus salaf fil haji, keadaan para ulama ketika mereka sedang melaksanakan haji. Pertama kita lihat motivasi yang diberikan Nabi SAW dan ancaman bagi orang yang tidak mau haji. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dinyatakan, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, inna abdan sahhahtu lahu jismah wa wasa'tu alaihi fil ma'isha. Ada hamba yang telah aku berikan kesehatan jasadnya, kelapangan rizkinya. Tamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafit ilayya mahrumun. Sementara berlalu selama 5 tahun, ya, la yafit ilayya, dia sudah diberi kesehatan selama 5 tahun, diberi kelonggaran rizki selama 5 tahun, tapi dia tidak mau, lam yafit alayya, dia tidak mau berkunjung ke Baitullah. Fahuwa mahrum,
maka orang seperti ini mahrumun, diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Baik. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ta'ajjalu fil haji, bersegeralah untuk melakukan ibadah haji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah, karena kalian tidak tahu ma ya'ridulahu, apa yang akan ada halangan yang terjadi di sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, man ataqal hajja falam yahujja, siapa yang punya kemampuan haji tapi dia enggak haji, fasawaun alaihi yahudiyan mata au nasraniyan, mau mati Yahudi mau Nasrani sama saja. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana seriusnya pelaksanaan ibadah haji bagi mereka yang memenuhi syarat untuk bisa berangkat ke sana, memenuhi kemampuan untuk bisa berangkat ke sana. Wallahu alam. Berikutnya saya ajak Anda untuk meneladani akhlak para ulama salaf ketika safar, dan terutama safar haji. Nah. Baik, mohon ditunggu sebentar. Nah, baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan lihat bagaimana akhlak mereka ketika melakukan safar ibadah. Safar haji, safar umrah, dan safar ibadah pada umumnya itu bukan safar yang nilainya biasa. Akan berbeda ketika orang safar jalan-jalan ke Eropa, safar jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, dengan safar dalam rangka untuk ibadah. Nilainya beda. Sehingga kalau misalnya, Pak, itinerary yang tepat, kalau kita mau melakukan safar ya, sambil mampir ke negara yang lain, itu sebaiknya mampir dulu atau ibadah dulu. Misalnya umroh plus Turki, itu kan banyak ya. Atau umroh plus mana lagi? Plus negara-negara yang lain. Umroh plus Abu Dhabi dan seterusnya. Taib, untuk kegiatan seperti ini, mana yang lebih bagus? Umrah dulu atau Turki dulu? Jawabannya umrah dulu. Loh, kenapa Pak? Karena kalau Anda Turki dulu, perjalanan dari Indonesia menuju Turki dianggap sebagai safar mubah, safar biasa. Itu pun kalau tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat di Turki. Tapi ketika Anda berangkat dari Indonesia menuju Saudi, ke Jeddah atau ke Madinah, dan langsung ingin ibadah, ada nilai tambah. Anda mendapatkan pahala dari sejak di rumah, karena sudah melakukan perjalanan betul-betul real untuk menuju ibadah. Baik, maka perjalanan ibadah itu bukan perjalanan yang ringan. Di sana ada nilai pahala yang bisa didapatkan oleh pelakunya. Sekarang kita akan lihat bagaimana akhlak para ulama salaf ketika safar dan haji. Qala Mujahid bercerita, Mujahid bin Jabr, sahibtu Ibnu Umar fi safar li akhdumahu. Aku pernah membersamai Ibnu Umar ketika safar.
li akhdumahu, untuk melayani beliau. Saya ingin melayani Ibnu Umar. Fakana yakhdumuni, tapi kebalikannya. Ibnu Umar justru melayani aku. Masya Allah. Tunggu sini ya, tak ambilkan ini, tak ambilkan ini, tak ambilkan ini. Sini tak bantu, sini tak bantu. Ibnu Umar malah banyak membantu beliau. Demikian keterangan Mujahid bin Jabr. Baik, sehingga dari sini kita bisa lihat bagaimana semangat para sahabat ketika mereka melakukan safar ibadah. Mereka selalu ingin banyak membantu yang lainnya. Wa kana Abdullah ibn Mubarak yut'imu ashabahu fil asfar atyabat ta'am. Abdullah bin Mubarak itu punya kebiasaan ngasih makan ketika safar ke teman-temannya satu rombongan. Wa huwa sha'im, sementara beliau sendiri puasa. Baik, kemudian ada satu cerita. Wa kana idza aradal hajja, Abdullah bin Mubarak itu kalau mau haji min baladihi, dari kampungnya. Di mana? Abdullah bin Mubarak ya, ketika beliau mau berangkat dari tempat tinggalnya, kalau enggak salah beliau orang Irak ya. Jama'a ashabahu, maka beliau kumpulkan para murid-muridnya. Lalu beliau bertanya, "Mayuridu minkumul hajja?" Ada enggak yang punya niat haji tahun ini? Terus ada yang angkat tangan. Saya. Baik. Maka silahkan kumpulkan sejumlah uang yang cukup semampunya, kemudian setorkan ke saya. Nanti tak layani semuanya. Akhirnya betul, mereka setor uang sekian, dan seterusnya. Sudah? Sehingga dana itu terkumpul dalam jumlah banyak. Oleh Abdullah bin Mubarak diapain? Dimasukkan ke dalam kotak ya. Fayadha'uha fi sundukin, dia masukkan ke dalam kotak. Wa yughliquhu, kemudian ditutup ya, dikunci. Setelah itu teman-temannya diajak berangkat. Saat temannya diajak berangkat, mereka dikasih nafkah, mereka dikasih makan, mereka dibelikan aneka oleh-oleh dan hadiah yang mau dibawa pulang. Dan ketika pulang ke daerahnya masing-masing, mereka diberi ya. Tsumma yarji'u bihim ila baladihi, kemudian mereka kembali ke negerinya masing-masing. Fa idza wasalu sana'a lahum ta'aman. Begitu sudah selesai ibadah haji terus pulang, lalu Abdullah bin Mubarak mengundang mereka, para rombongan tadi, untuk makan. Setelah itu diminta tolong kotak tadi diambilkan, kotak kemarin diambilkan, kotaknya diambilkan, dibuka, isinya adalah uang yang dibagikan kepada para jamaah tadi. Ini adalah uang kamu kemarin yang enggak jadi dipakai atau yang tidak kita gunakan untuk haji. Nah terus saya haji pakai apa? Pakai uang pribadi saya. Masya Allah. Jadi yang mau berangkat haji tetap diminta untuk bayar, tapi duitnya dikembalikan selesai haji. Baik. Selanjutnya, kegiatan ibadah ketika safar. Anda bisa bayangkan Indonesia kemudian sampai ke Jeddah berapa lama? 9 jam. Indonesia sampai Jeddah 9 jam. Apa yang akan Anda lakukan di posisi tidak bisa banyak bergerak karena di atas pesawat, duduk selama 9 jam? Ya, ada yang tiduran, ada yang nonton, ada yang ini, ada yang itu. Baik, coba manfaatkan ibadah ketika safar. Amir bin Rabi'ah bercerita bahwa Rasulullah SAW yusalli subha bil lail. Beliau pernah salat sunnah di waktu malam, fi safar, ketika safar, ala dhahri rahilatihi, di atas kendaraan beliau, haitsu tawajjahat, sesuai dengan arah berjalannya kendaraan itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW kalau sudah di atas kendaraan, di atas onta, beliau senangnya sholat. Ibnu Umar juga bercerita bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dengan arah sesuai dengan arah kendaraan, dan beliau witir di atas kendaraan. Hanya saja beliau tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan.
Sehingga kalaupun safar, tiba waktunya sholat wajib, semuanya turun, cari air wudhu, kemudian sholat jamaah. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini ada pengalaman yang dialami oleh Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' yusalli fi tariqi Makkah lailahu. Muhammad bin Wasi' pernah mau mewujudkan nadarnya, yaitu sholat di salah satu jalan menuju kota Mekah. Yumi'u imaan, dan dan beliau berisyarat dengan badannya. Wa ya'muru hadihi, dan beliau perintahkan bagi yang nuntun onta untuk teriak-teriak. Ayarfa'a sauta, agar dia teriak-teriak. Hatta yushghila anhun nas bisima'i sautil hadi, sehingga semua orang hanya mendengarkan suaranya orang ini. Tapi ternyata di dalam kegiatan itu Muhammad bin Wasi' sedang sholat. Jadi di atas tandu onta Muhammad bin Wasi' sedang sholat. Yang bimbing onta, yang nuntun onta diminta, kamu yang berisik, biar masyarakat nggak tahu kalau sebenarnya beliau sedang qiyamul lail. Wallahu alam. Baik. Nah, ini salah satu di antara kebiasaan orang dulu ya. Mereka ketika safar itu sholat. Maka Anda bisa tiru saat berada di kendaraan, di kereta yang cukup lama, atau di pesawat yang cukup lama, gunakan untuk sholat. Berikutnya, kondisi para ulama ketika ihram. Di sini ada satu hal yang menakjubkan yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza ahrama lam yatakallam fi syai'in min amri dunya hatta yatahallala min ihramihi. Anas kalau melakukan ihram, maka beliau tidak pernah berbicara untuk urusan dunia apapun sampai tahallul. Masya Allah. Ya, ini kalau umroh kan pendek. Kalau dulu umroh panjang ya, sekarang pendek. Hanya kurang lebih 5 jam selesai. Atau anggaplah 6 jam selesai. Kalau sekarang Masya Allah dimanjakan ya. Jalannya sudah ada jalan yang bagus misalnya. Sudah? Tapi terkadang kualitasnya kurang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kalau sedang ihram dengan masa yang mungkin lebih panjang, jauh lebih panjang daripada kita. Perjalanan dari Dzulhulaifah, Miqat Madinah, sampai ke Mekah 450 kilo. Dan di masa silam ditempuh dalam waktu 6-7 hari. Ketika ditempuh dalam waktu sekian banyak itu, apa yang bisa Anda bayangkan? Yang terjadi adalah mereka harus memakai kain ihram dalam waktu yang lama. Dari mulai Dzulhulaifah berangkat sudah dalam kondisi ihram. Berapa lama Pak? Ya kurang lebih 7 hari. Padahal hanya untuk umrah. Mungkin orang gak betah. Terlalu lama. Dalam kondisi ihram selama 7 hari. Nah, yang lebih berat lagi adalah ketika tidak membahas masalah dunia sedikit pun. Sebagaimana dilakukan oleh Anas. Karena Anas bin Malik idza ahrama lam yatakallam fi syai'in min amrid dunya. Anas bin Malik kalau sudah ihram, maka mereka atau beliau sedikit pun tidak mengurusi urusan dunia sampai meninggal dunia. Atau sampai beliau tahallul. Jadi enggak ngomongin dunia selama 7 hari. Mungkin berat ya. Sampai beliau tahallul. Wa kana Ali bin Husain, Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain. Ketika beliau ihram, wastawat bihi rahilatuhu, dan tunggangannya sudah siap. Isfarra launuhu warta'ada. Tiba-tiba Ali bin Husain ini wajahnya pucat sambil gemeteran. Walam yastati ayyulabbiya, dan beliau tidak sanggup untuk mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Itu enggak sanggup. Mau ngomong kayak gitu enggak kuat. Faqila lahu, sampai ada orang yang bertanya, malaka, kamu kenapa? Faqala, kemudian Ali bin Husain mengatakan, akhsha ayyakula
liya rabbi la labbaika wala sa'daik. Aku takut mendengar komentar orang tentang aku, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dibalas oleh Allah Ta'ala ketika aku mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah la labbaika wala sa'daik. Enggak ada labbaik untukmu. Masya Allah. Ali ibn Husain itu takut ketika beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah la labbaika wala sa'daik. Enggak ada labbaik untuk kamu. Apa yang bisa kita bayangkan kalau itu adalah kita? Enggak ada labbaik untuk kamu. Karena Allah tidak berkenan untuk menerima amalnya. Walamma hajja Ja'far as-Sadiq ketika beliau berhaji, fa arada ay yulabbiya taghayyara wajhu, dan pada saat beliau ingin melakukan talbiyah, wajahnya itu berubah, pucat. Faqila lahu, maka ada yang tanya kepada Ja'far as-Sadiq, malaka ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada apa wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Faqala, kemudian Ja'far as-Sadiq mengatakan, uridu an ulabbiya, aku mau mengucapkan talbiyah, wa akhafu an asma'a ghairal jawab, tapi aku takut aku mendengar jawaban yang tidak semestinya. Jadi enggak berani untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, takutnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, orang ini khawatir jawabannya tidak sebagaimana yang diharapkan. Misalnya dikatakan la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Sedihnya kayak apa bagi mereka yang tahu, tapi ini gaib. Wallahu alam. Wa kana Syuraihun rahimahullah, dan Qadhi Syuraih yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, idza ahrama, apabila beliau ihram, ka'annahu hayyatun samma min kathratis sumti wa ta'ammul wal itraq ila Allah. Syuraih rahimahullah, kalau sudah ihram maka beliau itu seperti ular yang cuma diam saja. Min kathratis sumt wa ta'ammul, karena saking lamanya beliau diam dan banyak merenung. Maka Qadhi Syuraih, yang beliau seorang qadhi, kalau sudah masuk ihram sampai seperti ini, seperti ular yang cuma diam saja, enggak keluar suaranya. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita meniru mereka nampaknya. Sudah 5 menit sudah ganti tema, 10 menit ngobrol ganti tema lagi, dan seterusnya. Wa hajja Masrukun famana imun illa sajidan, famanama illa sajidan. Masruk melakukan haji, famanama illa sajidan, dan tidak bisa beliau ketika tidur itu dalam posisi sujud. Ketika tidur dalam posisi sujud. Wa kana al-Mughirah ibn Hakim as-San'ani, Mughirah bin Hakim as-San'ani, ketika beliau haji ke Yaman sambil jalan kaki. Haji dari Yaman sambil jalan kaki. Wa kana lahu wirdun bil lail, dan beliau punya bacaan di waktu malam. Yaqra'u fihi kulla lailatin, setiap malam beliau itu membaca sepertiga Al-Qur'an. Fayaqif yusalli hatta yafrugha min wirdihi, dan beliau kalau sudah sholat maka beliau akan selesaikan sampai selesaikan zikirnya. Tsumma yalhaqu bi rukbi, kemudian setelah itu menyusul rombongan tadi. Jadi ceritanya rombongan ini singgah di waktu malam. Kemudian Al-Mughirah bin Hakim ini ngejar target tadi, sepertiga Al-Quran tiap malam. Maka karena dia belum selesai, ditinggallah sama rombongannya. Saat ditinggal sama rombongannya, begitu dia selesai, dia nyusul. Nah, ketika dia nyusul, di saat itulah dia akan bisa mendapatkan kebaikan apabila berhasil. Dan dikatakan di sini bahwa saat
beliau menyusul tadi di mana tadi ya? Baik ini. Saat Al-Mughirah bin Hakim menyusul, summa yalhaqu bima talahik farubama lam yalhaqhum illa fi akhirin nahar. Terkadang belum bisa ketemu sampai sore, Masya Allah. Jadi ditinggal kawanannya terus jalan sendiri untuk menuju ke lokasi. Nah, kawanannya sudah pada pergi dari awal tadi. Nah, dia baru bisa ketemu di akhir siang. Maksudnya adalah di waktu sore. Baik, ini semangatnya Al-Mughirah bin Hakim. Ra'a ba'dus shalihin, sebagian orang soleh pernah melihat jamaah haji fi waqti khurujihim, ketika mereka sedang keluar. Fa waqafa yabki, kemudian orang soleh tadi menangis. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, wada'afa thumma tanaffas. Qala hadhi hasratun ilang qat min inqita'il wusul ilal bait. Fa kaifa takunu hasratan min inqita'in an wusuli ila rabbil bait. Wa qala, jadi di sini dinyatakan hadhi hasratun adalah kerugian man inqata'a minal wusul ilal bait. Siapa yang tidak punya kesempatan untuk datang ke Baitullah, itu berarti rugi. Tapi lebih rugi lagi ketika dia tidak punya jalan untuk menuju Allah. Wallahu a'lam. Selanjutnya berkaitan dengan talbiyah, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan talbiyah. Abu Hazim bercerita, dulu para sahabat Nabi SAW kalau sudah ikhram, lam yablughu rauja, belum sampai di tempat rauja, hatta tubahu aswatuhum, ya, sampai suara mereka itu parau, serak. Gara-gara apa? Saking seringnya ngasih perintah kepada masyarakat, ngasih doktrin kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan di situ para sahabat ketika ikhram belum sampai di daerah Rauja sampai suaranya parau karena mereka memperbanyak talbiyah sambil dikeraskan, sehingga berguncanglah kanan kirinya penuh dengan suara talbiyah, mengingatkan masyarakat untuk memperbanyak mengingat Allah dengan labbaik Allahumma labbaik. Karena mereka tahu Allah itu cinta ketika suara talbiyah dikeraskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibrilu fa'amarani an amura ashabi." Jibril mendatangiku dan beliau memerintahkan aku untuk memerintahkan para sahabat. Beliau perintahkan aku, Jibril memerintahkan Nabi SAW agar beliau merintahkan para sahabat ayyarfa'u aswatahum bit talbiyah, agar mereka mengangkat suaranya saat talbiyah. Jadi labbaik Allahumma labbaik, makin kencang makin bagus. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang paling afdal adalah al-ajju. Al-ajju artinya suaranya kencang ketika talbiyah. Was-sajju artinya sailanu dima'il hadi. Was-sajju artinya adalah menyembelih hewan hadyu. Wallahu alam. Ya, meskipun jamaah terkadang malas untuk bertalbiyah. Dan ketika haji, talbiyah itu diputus sejak kapan? Talbiyah Allahumma labbaik Allahumma labbaik, ya. Kalau umrah, talbiyah itu berhenti sejak lihat Ka'bah. Begitu lihat Ka'bah saat mau tawaf, maka talbiyahnya berakhir. Sudah? Sekarang fokus pada kegiatan umrahnya. Nah, kemudian untuk haji berhenti talbiyah sejak
sejak mau lempar jumrah Aqabah. Saat sudah mau lempar jumrah Aqabah. Nah, ketika sudah mau lempar jumrah Aqabah, maka talbiyah dihentikan. Ada yang mengatakan ketika dia sudah siap untuk melempar, talbiyah dihentikan. Jadi di perjalanan menuju jamarat memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Kemudian coba kita lihat bagaimana kondisi para ulama ketika di Arafah. Nah, kondisi para ulama ketika di Arafah. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yubahi bi ahli Arafah. Sungguhnya Allah Ta'ala membanggakan orang-orang yang di Arafah, ahlas sama, di hadapan para penghuni langit. Fayaqulu lahum, lalu Allah bertanya kepada mereka semua penghuni langit. Siapa itu? Para malaikat. Unduru ila ibadi, ja'uni syu'than ghubra. Coba perhatikan para hambaku. Mereka datang kepadaku dalam posisi rambut acak-acakan, penuh dengan debu. Masya Allah. Tapi seperti itu dicintai oleh Allah. Karena yang bersangkutan dalam situasi lusuh ibadah. Lusuh karena ibadah. Talha pernah menceritakan, ma ru'iya syaitanu yauman huwa fihi asghar wala adkhar wala ahkar wala aghyadh minhu yauma Arafah. Talha mengatakan, belum pernah terlihat setan itu merasa sangat hina, dina dan emosi melebihi hari Arafah. Wa ma dzaka illa lima yara min tanazzulir rahmah. Dan itu terjadi karena setan melihat rahmat sedang turun dalam jumlah banyak dan Allah banyak mengampuni dosa. Maka di saat itulah setan merasa dirinya kerdil. Sampai dia merasa, setan itu merasa dirinya lemah dan seterusnya. Wallahu alam. Sekarang coba kita lihat. Jadi kalau tadi diceritakan dalam beberapa riwayat agar memotivasi kita untuk bersikap sederhana ketika berhaji, sehingga rambut acak-acakan, penuh dengan keringat, itu hal yang biasa. Karena Sufyan Ats-Tsauri termasuk di antara orang yang kalau berdoa serius. Ibnu Mubarak pernah bercerita pengalamannya dengan Sufyan Ats-Tsauri. Aku mendatangi Sufyan Ats-Tsauri di waktu sore pada hari Arafah. Apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Wa huwa jathin ala rukbatayhi wa ainaihi tahmalan. Lututnya, beliau duduk berlutut sambil berdoa kepada Allah. Dan air matanya bercucuran. Faltafata ilayya. Lalu dia pun melihat ke arahku. Faqultu lahu man aswa'u hadzal jam'i halan. Siapa orang yang di malam ini paling buruk keadaannya? Qala, kata Sufyan Ats-Tsauri, alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum. Mereka yang punya persangkaan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Baik. Sehingga Masya Allah, berdoa mohon ampun itu sambil berlutut yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Al-Auza'i bercerita, adraktu aqwaman kanu yukhabbi'una al-hajat liyaumi Arafah. Aku menjumpai beberapa orang yang mereka yukhbi'una al-hajat, menyembunyikan keinginan terhadap hajat tertentu liyaumi Arafah, untuk hari Arafah. Jadi doanya itu disimpan. Saya mau baca ini besok di Arafah. Saya mau baca seperti ini besok di Arafah. Seperti itu yang disampaikan oleh Al-Auza'i. Aku menjumpai ada orang kayak gitu. Punya doa apa itu dirahasiakan. Nanti saja kalau pas Arafah baru saya baca. Dan dilihatkan oleh Fudail, beliau pernah melihat ila nasyizin nas wa bukai asyiyati Arafah. Beliau melihat betapa banyak orang yang nangis ketika Arafah.
Faqala, lalu beliau mengatakan, ara'aitum law anna haula'i saru ila rajulin fasa'alahu danikan akana yaruddahum. Coba ya, bayangkan kalau orang ini datang ke rumah orang kaya kemudian minta uang senilai 1 danik. 1 danik itu 1/4 dirham, jadi lebih kecil dari dirham. Akankah orang ini akan keberatan untuk ngasih uang tadi? Qalula, mereka mengatakan tidak mungkin. Qala, kemudian beliau mengatakan, wallahi lal maghfiratu indallah ahwanu min ijabati rajulin lahum. Demi Allah, ampunan dari Allah lebih mudah untuk dia dapatkan dibandingkan seseorang ngasih uang senilai 1 danik. Baik. Sehingga Fudail mengatakan, saat orang sedang pada nangis di Arafah, maka kita perlu tahu Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengampuni mereka sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Lebih mudah dibandingkan seseorang ngasih uang kepada orang lain. Baik. Kemudian Mutarrif dan Bakar, dua-duanya adalah putra Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Fil mauqif, ketika wukuf, faqala Mutarrif mengatakan, Allahumma la tarudda ahlal mauqif min ajli. Ya Allah, sekarang orang semuanya sedang berdoa di Arafah. Jangan sampai Engkau ya Allah tidak mengabulkan doa disebabkan karena aku. Berarti betapa bahayanya kita sampai menjadi sebab banyak orang yang dia gagal disebabkan karena orang ini. Wa qala Bakar, kata Abu Bakar, ma usyrifuhu min maqamin wa arjahu li ahlihi laula anni fihim. Ya. Ini adalah tempat yang sangat mulia. Ma asyrafahu min maqam, tempat yang sangat mulia, tempat yang bisa memberikan banyak harapan. Laula anni fihim, andaikan aku tidak berada di tengah mereka. Andaikan aku tidak berada di tengah mereka. Masya Allah. Jadi ulama seperti ini, wah, ada perbuatan dosa, oh itu gara-gara saya. Sehingga sampai beliau berdoa kepada Allah, ketika semua orang sedang sibuk berdoa, beliau mohon kepada Allah, ya Allah jangan kau tolak doa mereka disebabkan karena aku. Selanjutnya, keadaan salaf, keadaan para ulama ketika tawaf. Abdul Majid bin Abi Rawat bercerita, kanu yatufuna bil baiti khashi'ina dzakirin. Kami dulu tawaf di masjid, tawaf di fil bait bisa di rumah atau di masjid, khashi'ina dzakirin, penuh dengan kekhusyuan. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di kepalanya ada burung waqa yang hinggap. Yastabinu liman ra'ahum annahum fi nusuki ibadatin, dan menjadi kegiatan yang sangat beda ketika ada orang melihat orang ini, dia betul-betul ya, fi nusukin wa ibadah, sedang melakukan nusuk ibadah. Wallahu alam. Wa minal ibadat allati tutlabu fi hali at-tawaf ghaddul basar. Di antara ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan ketika tawaf adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ibnu Jauzi mengatakan, sadarilah bahasanya menundukkan pandangan dari yang haram itu hukumnya wajib. Ya. Terutama fi zamanil ihram, ketika orang sedang ihram. Nah, ketika sedang ihram ya enggak ada pilihan yang lain. Baik. Tapi bagi lawan jenis untuk ghaddul basar. Karena di saat orang sedang ihram tidak boleh pakai niqab bagi yang perempuan. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Ini
Kira-kira masih ada waktu berapa lama nih Ustaz? Mengingat Baik, sekarang selanjutnya kami persilahkan. kira-kira ada waktu berapa lama nih Ustaz untuk sesi tanya jawabnya Kita Ustaz? nunggu Pak Rol. Baik, Afwan Ustaz, ini mengingat sekarang baik, sudah silakan. mau jam 9, ada kira-kira berapa lama nih Ustaz? Silakan, Mbak. Saya cukup longgar insya Allah. Alhamdulillah. Ini mungkin kita bacakan dulu, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Akan kita share screen sekarang Ustaz. Ya, ada 2 pertanyaan yang kami gabungkan. Satu tema juga nih. Ini ada 2 pertanyaan. Yang penanya satu menanyakan sebagai berikut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya berhaji dulu sekitar 10 tahun yang lalu di umur 35-40 tahun, tapi saat itu saya belum memiliki ilmu yang cukup dan kondisi belum hijrah. Apakah haji saya waktu itu tercatat sebagai amalan besar seorang muslim? Karena sepertinya untuk kembali berhaji lagi belum bisa direalisasi. Ini mirip dengan pertanyaan nomor 2 yang bertanya, Bismillah, izin bertanya, bagaimana kalau kita pernah berhaji tapi tidak sesuai dengan sunnah? Apakah baiknya kita mengulangi kewajiban haji atau memperbanyak umroh saja? Jazakumullah khairan katsiran Ustadz dan Baik, barakallahu fiik. Kasus seperti ini cukup banyak. Bahkan ketika saya sedang bimbing haji itu ada sebagian dari jamaah haji yang mereka haji kedua dengan alasan saya nggak begitu yakin dengan haji saya dulu. Loh, kenapa pembimbingnya tidak sesuai sunnah dan seterusnya. Sekarang aja belakangan baru banyak sekali biro-biro travel sunnah. Dan pembimbing-pembimbingnya adalah asatidah yang ahlu sunnah. Tayyib, kami tidak rekomendasikan untuk ngulang itu. Apa yang sudah Anda kerjakan dulu yakin. Selama rukun syaratnya, wajibnya dipenuhi, sah. Dan tidak perlu ada pengulangan seperti tadi. Karena kita tahu seperti kuota haji sendiri itu terbatas. Yang kedua, bagi Anda yang sudah pernah, ya biarkan saja, memberikan kesempatan bagi yang lain. Wallahu a'lam. Dan kami tidak menyarankan untuk selalu dihantui dengan was-was. Jangan-jangan dulu nggak diterima atau jangan-jangan dulu seperti ini. Nggak usah demikian. Tawakal Allah dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Dan bertawakal kepada Allah termasuk diantaranya adalah dalam mencari akhirat, mencari agama. Maka bertawakal kepada Allah dengan berdoa, ya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jazakallah khair Ustaz. Itu kalau saya boleh menambah pertanyaannya itu Ustaz. Walaupun misalnya kayak kalau kondisi di Eropa ini kemarin itu sebenarnya kalau pergi dari Eropa di 3 tahun yang terakhir itu dipusatkan lewat aplikasi nusuk. Jadi dikontrol dengan ketat oleh Saudi Arabia. Tapi kayaknya kalau untuk tahun ini itu sudah
kembalikan ke biro-biro travel lokal, Ustadz. Jadi bisa dimungkinkan misalnya saya daftar sekarang bisa langsung berangkat nanti bulan depan ini 3 minggu lagi Ya, misalnya. alhamdulillah. Kemudahan yang Allah berikan bagi teman-teman yang ada di negeri minoritas. Makanya sampai banyak sekali orang yang pengen tinggal di sana sementara kemudian bisa haji terus balik lagi ke Indonesia. Ya, cuman di situ kan ada syarat ya. Untuk bisa jadi permanent resident, misalnya baru bisa mengajukan visa haji dari negara tempat dia tinggal. Wallahu alam. Namun intinya masing-masing punya tantangan yang berbeda. Kalau di Indonesia salah satu tantangannya adalah ya masalah kemudahan untuk dapat visa terutama yang furoda. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran. Nah, Ya, baik Ustaz, jazakallahu khair. Jadi lebih disarankan untuk tidak mengulang ya Ustaz, walaupun karena ragu-ragu yang tadi yang Ustaz bilang ya. nah itu nanti jadi was-was. Ya. Nanti jangan-jangan setiap ibadah jadinya seperti itu terus. Maka sebaiknya tidak perlu ngulang. Sudahlah, yang dulu biarlah berlalu. Saya sudah pernah berhaji, sudah selesai. Dan banyak memohon kepada Allah agar ibadah hajinya diterima. Wallahu alam. Baik Ustaz. Oh ya, sebagai tambahan juga tadi yang Ustaz bilang banyak yang mau tinggal di sini. Sebenarnya dimungkinkan juga kalau yang lagi bersekolah di sini di luar itu bisa apply juga lewat sini gitu Ustaz. Jadi ada beberapa juga teman yang lagi bersekolah di sini juga melakukan yang sama pada akhir masa studinya apply, kalau waktunya pas itu jadi bisa berhaji dari sini. Jadi insya Allah Ta'ala juga mungkin bisa membantu kalau ada yang berniat begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin Ini juga dapat info ada sebagian teman kalau nggak salah dari Korea ya. Kalau pengen haji lewat Korea caranya seperti ini. Iya, tapi kan untuk jadi permanent resident dulu butuh proses yang cukup lama. Wallahu a'lam. ya, Pak. Ini untuk penanya berikutnya, silahkan Bu Putri. Tadi udah raise hand, silahkan di-unmute. Jazakallah khairan Pak Roland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah Barakallahu selalu fikum. merahmati Ustaz dan keluarga serta para ulama dan kaum muslimin. Amin walakum bimithlin. Ustaz, tadi sebenarnya pertanyaan Ana hampir serupa dengan dua pertanyaan sebelumnya Ustaz, tapi ini banyak kurangnya Ustaz. Ketika seseorang menunaikan ibadah haji, yang pertama tidak tarwiyah Ustaz. Yang kedua, ketika di Musdalifah tidak turun dari bis Ustaz, hanya menunggu sampai lewat tengah malam, langsung melanjutkan perjalanan ke Haramain untuk tawaf ifadah. Yang ketiga Ustaz, di Mina nafar awal hanya sekali lontar jumroh. Yang kedua dan ketiganya di Badal Ustaz, mengingat padatnya Mina. Apakah itu sangat mempengaruhi kualitas hajinya Ustaz? Yang kedua Ustaz Afwan, ketika seseorang bertanya Ustaz, kenapa Anda memilih Haji Plus? Dan orang itu menjawab Haji Plus masa tunggunya lebih cepat. Seseorang itu menjawab lagi, sebenarnya haji reguler itu pahalanya lebih besar karena kami jauh berjalan kaki ke masjid. Tenda kami juga jauh dari Jamarot. Itu gimana menjawabnya Ustaz ya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa poin untuk pertanyaan yang pertama yang tadi disebutkan ya, seperti tidak turun dari bis tapi bertahan di Musdalifah sampai setelah melewati tengah malam kemudian langsung menuju ke Masjidil Haram ya. Kemudian apa lagi tadi ketika jadi yang Anda ceritakan itu sifatnya anjuran, rata-rata sifatnya adalah anjuran. Karena itu sepanjang statusnya anjuran, maka kalaupun tidak dilakukan itu tidak mempengaruhi keabsahan, hanya saja mengurangi kualitas. Jadi hajinya tetap sah, tapi kualitasnya mungkin turun. Tergantung dari seperti apa dia
melakukan pelanggaran. Semakin banyak makin turun kualitas. Wallahu alam. Maka dalam hal ini ya perlu berupaya sebisa mungkin untuk menjaga sunnah-sunnah tadi. Nah, tadi kasusnya apa saja selain di Musdalifah sebenarnya mabit, tapi mabitnya di kendaraan. Iya, tadi Ustaz yang kami dengar itu tadi ada poin yang tidak bertarwiyah, jadi itu yang pas waktu yang hari. Tidak bertarwiyah insya Allah tidak masalah. Jadi langsung dari hotel transit menuju Arafah itu boleh. Boleh juga hotel transit kemudian tarwiyah. Namun ala kullin intinya dalam posisi ini ketika seseorang tidak tarwiyah dan itu sunnah, tidak mempengaruhi keabsahan hajinya. Wallahu alam. Dan tadi yang satu lagi yang disebutkan ada yang dibadal juga Ustadz pas waktu melempar jumroh. Baik, untuk badal lempar jumroh memang dibolehkan bagi para ulama, bagi mereka yang tidak mampu secara fisik untuk mengerjakannya sendiri, maka boleh dibadalkan, digantikan anaknya dan seterusnya, sehingga dia melempar ya. Kemudian untuk dirinya, setelah itu dia lempar untuk orang lain yang dibadalkan. Wallahu alam. Ya, kalau Ustaz. Ini untuk pertanyaan berikutnya kami akan share screen kembali Ustaz. Silakan. Ya, ini pertanyaan berikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Afwan, titik pertanyaan. Apakah boleh kita sholat di pesawat sambil duduk di bangku pesawat dan memakai sepatu saat ikhram dan saat ikhram pakai kacamata hitam? Bagaimana dengan pakai karet gelang di lengan untuk menghitung jumlah tawaf dan sa'i? Apakah hal itu diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, mengenai sholat di pesawat sambil duduk, apakah diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Ya. Meskipun kalau Anda bisa berdiri harus berdiri. Jadi jok depannya kan kadang relatif lebih pendek ya. Daripada kereta, lebih longgar kereta. Nah, ketika masih bisa berdiri maka harus berdiri. Saat rukuk nggak bisa, rukuknya sambil duduk dan demikian seterusnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka dalam hal ini wallahu alam tidak ketika seseorang tidak bisa melakukan yang sempurna maka kerjakanlah fattaqullaha mastata'tum, kerjakan semampunya. Jadi kalau dia masih bisa berdiri tapi rukuk tidak bisa dikerjakan sambil berdiri, maka dia berdiri, begitu mau rukuk dia duduk. Wallahu alam. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi pakai karet gelang Ustaz pas waktu. Oh baik. Insya Allah tidak masalah ya. Jadi menghitung jumlah putaran dan seterusnya itu teknis. Artinya mau pakai karet gelang, mau pakai apapun, tidak ada masalah. Intinya ketika Anda menggunakan itu, Anda bisa Anda bisa pastikan tidak akan kacau gitu. Orang pakai karet gelang, begitu dapat 3 bingung. Tadi itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, ketika ada demikian, berarti kan sudah mengupayakan karet gelang, tapi ternyata juga bingung juga di tengah tawaf. Dia bingung, tadi mindahnya kemana ya? Kok sekarang 4/3? Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Yang kalau kacamata hitam juga nggak apa-apa ya Ustaz ya? Tidak masalah, kacamata hitam orang ikhram boleh bebas. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya juga Ustaz. Kami share screen lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, dulu ibu saya dibayarkan umroh oleh salah seorang keluarga yang bekerja di tempat riba. Apakah umroh ibu saya itu tidak diterima dan sia-sia karena dibayarkan oleh seorang yang bekerja di tempat riba?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami ketahui berarti di sini masuk kategori orang yang diberi hadiah oleh mereka yang kerja di benda ada di lembaga ribawi. Memang ulama beda pendapat. Apakah hadiah ini boleh diterima atau tidak? Karena dia bekerja di lembaga ribawi. Jika dia masih punya sumber pendapatan yang lain, maka kita boleh husnudzon. Barangkali ini dari hasil sumber pendapatan itu. Kalau dia nggak punya sumber pendapatan yang lain, nah disitulah ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan dilarang. Dan wallahu alam, ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah ditanya oleh seseorang, saya diberi hadiah oleh seorang rentenir. Lalu Ibnu Mas'ud memberikan jawaban, lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak dapat hadiah itu dan yang nanggung dosanya adalah dia, ya. Yaitu ketika dia bekerja di lembaga ribawi kemudian tidak mau untuk meninggalkannya terus ngasih hadiah. Nah, ngasih hadiah ini boleh diterima atau tidak? Dalam penjelasan Ibnu Mas'ud tadi, beliau boleh menerima. Wallahu alam. Jazakallah khair Ustaz. Untuk yang terkait dengan haji ataupun umrah, mungkin saya ada tambahan satu pertanyaan nih, kalau boleh Ustaz. Baik, silakan Bapak. Untuk yang umroh ini tentang mikot Ustaz dan keadaan kita untuk berihram. Misalnya kita berangkat dari UK, itu mendarat, sekarang ada dua kemungkinan, either mendarat di Jeddah ataupun di Madinah. Nah, pas waktu mendarat, kita kan sudah berniat sebenarnya mau pergi umrah nih Ustaz. Tapi Iya. kalau itinerary-nya itu sebenarnya kita akan ke Madinah dulu, walaupun kita ke Jeddah mendaratnya, itu apakah kita tetap harus langsung berihram pada saat itu, atau boleh ditunda nanti pas waktu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah gitu Ustaz? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Orang mendarat di Jeddah, kemudian boleh nggak secara sengaja, udah umrohnya ditunda dulu, kita ke Madinah dulu. Apakah boleh seperti itu? Dan apakah praktek semacam ini, ya, jadi ke Madinah dulu baru nanti umroh, menyebabkan orang harus bayar dam? Wallahu a'lam, memang ada khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih kuat tidak masalah. Sehingga orang misalnya dalam keadaan seperti tadi ya, dia sudah mengupayakan, tapi kemudian dia nggak bisa melakukannya dengan sempurna, ya sudah. Apa yang bisa dia lakukan, fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah sesuai dengan kemampuannya. Begitu? Baik Ustaz, jazakallah khair. Karena ya tadi juga perjalanannya ya misalnya 8 jam dan kita langsung berihram. Ya, Kalau udah itu langsung melaksanakan umrohnya gitu. di antara pertimbangannya gitu, karena kelelahan itu. Jadi akan lebih nyaman kalau ke Madinah dulu. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Karena nanti jadinya keinginan untuk umrah dikuatkan saat di Madinah. Begitu berangkat dari tanah air atau dari UK, keinginannya adalah kita mau ke Madinah dulu, ziarah Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. Ya, kalau Ustaz. Ini ada satu lagi yang mau bertanya langsung, Ummu Muhammad. Silakan di unmute. Nah, jazakallah khairan ya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, ana mau nanya untuk itu ya, niat talbiyah umroh itu, apakah cukup labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan Allahumma hazihi umratan laria fiha wala sum'ah? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian untuk setelah tawaf yang ketujuh
itu terakhirnya kita masih mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti itu? Kemudian yang ketiga, afwan Ustaz. Apakah tahallul itu harus dipotong rambut oleh yang sudah tahallul? Atau tidak mengapa yang belum potong rambut memotong rambut? Begitu Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai kalimat ihlal cukup labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Bagi mereka yang umrah cukup labbaik Allahumma umratan. Apabila untuk orang lain misalnya bapaknya atau ibunya labbaik Allahumma umratan an, ya, kita sebutkan orang yang mau dijadikan sebagai badal umrah atau di atas namakan badal umrah tadi. Wallahu alam. Kemudian mengenai angkat tangan, ya, kalau sudah selesai di ujung ya nggak perlu angkat tangan. Muter tawaf ya sudah selesai. Ini putaran yang ketujuh ya sudah selesai. Kita mau sholat di depan sana ya ketemu Hajar Aswad tidak perlu berisyarat. Kemudian berikutnya apa tadi? Tahallul Ustaz. Tahallul ya. Maksudnya Yang dipermasalahkan bagian mana tahallul? Apa harus dipotong oleh orang yang sudah bertahallul? Nah, apakah harus dipotong oleh orang yang sudah tahallul? Jawabannya tidak harus. Dan kami tidak menjumpai adanya riwayat tentang itu, maka kembali kepada kondisi asal yaitu tidak harus. Wallahu a'lam. Untuk yang tahallul tapi tidak boleh potong sendiri ya Ustaz, atau masih diperbolehkan? Sah-sah saja potong sendiri. Kalau bisa motong sendiri misalnya boleh. Dipotong orang lain yang belum berhaji juga boleh, yang belum misalnya memenuhi persyaratan tidak masalah. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu. Sepengetahuan kami juga itu sekarang ada ada tempat buat bertahalul di situ disediakan dari pemerintah Saudi ya. Jadi udah ada tempatnya keluar Ya, dari kalau Saudi. ketemu itu mungkin bisa. Kalau nggak ketemu ya berarti pilihannya sendiri-sendiri. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khair. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami akan kembali share screen. Begini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin menanyakan untuk niat badal ihlalnya bagaimana? Insya Allah tanggal 14 suami Ana akan membadalkan rahimallah ibunya. Suami yang sudah haji. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika mau di atas namakan orang lain maka disebutkan saat ihlal. Tadi kan atas nama ibu ya, berarti cukup beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian saat berihlal untuk umrah dan ini atas nama ibunya maka ucapkan labbaik Allahumma umratan an. Labbaik Allahumma umratan an. An siapa? Ibunya kalau tahu namanya silakan sebut nama. Kalau enggak cukup an ummi. Ini adalah umrah atas nama ibuku. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan tapi di luar tema nih Ustaz. Bolehkah Ustaz? Baik, silakan. Kami akan share screen. Ini ada yang pertama, yang di luar tema. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Tafsir surat Az-Zukhruf ayat 67, itu apakah ayat ini berlaku untuk sesama saudara kandung karena di dunia mereka berhubungan karena suka gibah, gosip, dan lain-lain? Ayat berapa tadi? Ayat 67, Ustadz. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Nah. Ayat 67 Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yes. Baik. Jadi kekerabatan di situ maknanya adalah pertemanan. Meskipun tidak jauh kalau kita pahami seperti kerabat asli.
Intinya semua yang mengajak orang untuk berbuat maksiat nanti seperti ini kondisinya, sehingga dia jadi permusuhan, ya. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Wallahu alam. Karena itu kalau Anda bertanya apakah ini juga berlaku untuk keluarga, jawabannya berlaku. Nah, Baik, jazakallah khair. Ini ada yang masuk lagi nih Ustadz, yang sesuai tema, tapi ini tentang umroh. Kalau untuk umroh 2 kali di satu safar, bagaimana hukumnya Ustadz? baik, banyak ulama yang membolehkan itu, termasuk juga fatwanya Syekh bin Baz, beliau membolehkan. Juga fatwanya Dr. Anis Tahir, ya. Karena Dr. Anis Tahir ini yang ngajar di Masjid Nabawi, ya. Jadi posisi orang ini terlalu jauh untuk bolak-balik, sehingga mereka memberikan toleransi untuk sekali safar 2 kali umroh atau 3 kali umroh. Wallahu alam. Jazakallah khair Ustadz. Mungkin yang terakhir ini ada terkait dengan jual beli nih Ustadz. Di luar tema, ini pertanyaan terakhir yang masuk kami. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya di luar tema, apakah boleh kita membeli emas dengan cara beli dan bayar sekarang, tapi emas baru diterima 5 hari kemudian? 5 hari kemudian. Iya, kalau Anda bayarnya tunai sekarang tapi emasnya tertunda 5 hari, ini jadinya riba nasi'ah. Ya. Riba karena penundaan, hukumnya tidak diperkenankan. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz atas waktu dan ilmunya. Dengan selesainya kajian kali ini, mari kita baca doa penutup majelis atau doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun di channel Ustadz Aminur Baits. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.